Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur dan menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, di tempat yang berbahagia ini saya menyapa kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua mendengar suara saya. Izinkan saya membuka masker. Maaf sedikit ada kesehatan terganggu, ada alergi di bibir. Kemarin ada flu sedikit. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, terlebih lagi untuk bidang kerohanian yang sudah memberikan kesempatan biar saya sedikit menceritakan kebenaran firman Tuhan yang saya dapat hari ini. Saya rasa kita semua membaca setiap pasal per pasal, namun ini yang menjadi rema dalam kehidupan saya, dan saya berharap ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Langsung saja kita kembali ke Alkitab kita masing-masing yang sudah dijadwalkan di Perjanjian Baru dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Nanti saya minta dengan kesediaan sudah saudari Sondang tolong membacakannya. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke, di situ dulu firman Tuhan. Saya lupa untuk memberi judul pagi ini, tapi tidak, biar lebih semangat lagi dengan tema teladan dalam kasih. Sedikit saya menceritakan dan saya mau berbagi bagaimana cara kehidupan kita Bapak Ibu. Saya lebih enak sapanya Bapak Ibu ya, karena kita calon-calon nanti ke sana Bapak Ibunya. Tapi di sini kita masih mahasiswa. Oke. Yang saya mau pertanyakan di sini, kembali ke topiknya saja. Teladan seperti apa dalam kasih? Dalam hal apa dalam kehidupan kita, dalam secara khusus dalam kehidupan kita di asrama. Yang kita memahami kata kasih itu berarti kita memiliki segala sesuatu atau apa yang kita rasakan itu ada perhatiannya, ada rasa empatinya kepada lawan jenis, bukan sebagai lawan jenisnya, tetapi terhadap siapa saja. Entah itu teman, entah itu saudara dekat atau rekan dalam pelayanan lah. Dalam hal ini saya percaya bahwa kita baru saja membaca firman Tuhan tadi di Yohanes pasal 15 ayat 9. Di situ ada bukti kasih. Ada 3 poin yang saya ambil di pagi hari ini. Yang pertama adalah hidup saling mengasihi, dan yang kedua rendah hati, dan yang ketiga taat dan kasih. Tadi pujian yang terakhir sudah sedikit disinggung taat atau melakukan kasih, di mana Allah sendiri menjadi pribadi yang kita tahu sungguh luar biasa. Kalau kita mau bilang orang sebagai pemimpin yang sudah menduduki jabatan yang paling tinggi, katakanlah raja, ngapain dia mau datang sebagai masyarakat biasa atau orang yang sederhana untuk mau merasakan atau melakukan apa yang dirasakan kita yang standarnya cuman hidupnya mata pencariannya ya cuma makan minum itu aja, yang lain sebagainya ya penting bisa jamin makan hidup itu aja. Tapi kalau kehidupan seorang raja, enak, dia mau makan apa ya tinggal perintah, ayo Lewi ambil makanku, ayo Jose ambil makanku. Itu sikap seorang raja, enak perintah-perintah. Coba sebagai kita hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan ya, kita ya hamba Tuhan, tapi kata hamba Tuhan ini, saya secara pribadi kata ini
berat bagi saya untuk melakukan hal itu. Karena ketika saya menyampaikan hamba Tuhan atau teman atau siapa mengatakan kepada saya kami itu hamba atau ya hamba Tuhan istilahnya, saya merasa kata itu aneh karena kehidupan saya ya masih saja dalam kehidupan yang ya katakanlah cara kita yang kurang baik, kehidupan kita yang selalu buat orang tidak senang, ya itu yang sering masih ada dalam kehidupan kita. Walaupun ini jujur saja ketika kita mau datang untuk mungkin bagian pelayanan kita atau dijadwalkan untuk menyampaikan firman Tuhan, di situ baru ada aura rohaninya tuh. Semalam ada hamba Tuhan yang singgung sedikit tentang apa sok rohani. Terus ketika kita mau melakukan sesuatu yang memang benar-benar itu ada agenda ya, maksudnya ada catatan khusus untuk kita mau merubah hidup kita. Jadi sesuatu yang kita kerjakan itu tanpa disuruh, jadi punya inisiatif sendiri untuk bekerja. Tetapi ketika dilihat seseorang atau siapapun dilihat, nanti ada sindiran itu kayak muncul kayak yang tadi lagi, rohani lah lain sebagainya. Oke, hanya pinjaman kata saja dari hamba Tuhan yang dari malam yang sudah disampaikan firman-Nya. Oke, kita kembali ke fokus kita di firman Tuhan tadi di Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Nah, yang saya rindu untuk kita mau belajar bersama-sama tentang mengasihi. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kita setiap manusia secara khusus ya kita orang Kristen, terkadang kita mengenal firman Tuhan bukan mengenal dalam arti kita baca sedalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita di sini sudah bersyukur karena sudah diberikan kita untuk setiap kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah ada jadwal khusus untuk membaca firman. Saya percaya bahwa teman-teman itu rajin sekali membaca firman Tuhan, bahkan renungan juga tepat waktu juga kita kumpul sampai GKG itu luar biasa. Lebih semangat lagi kita melakukan firman Tuhan, bukan saja dengan kita mendengar atau membaca, tetapi kita ini pelaku. Kata Yakobus begitu, kita bukan saja menjadi pendengar atau jadi duduk manis untuk dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, tetapi bagaimana kita untuk melakukannya. Saya merasa bahwa kita ini orang Kristen ini bersyukur ya, artinya kita yang mengenal firman Tuhan yang lebih dalam, kita yang mengenal pribadi Allah yang nyata, karena kita bisa mengenal mulai membaca Alkitab, bahkan tahu dari silsilah itu kita mulai mengenal kebenaran. Coba bandingkan dengan agama lain selain kita yang meyakini, mereka tidak mengetahui apa yang ada dalam maksudnya apa yang mereka percayai atau imani, tetapi dalam kehidupan seharian mereka, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang mereka lakukan itu nyata karena teladan yang mereka lakukan, misalnya hidup dalam mengasihi sesama, baik dalam keluarga, terus mulai keluar dari rumah, keluar mungkin sekitar tetangga atau di mana mereka melayani. Itu saya merasakan itu sesuatu kehidupan yang nyata karena saya juga merasakan atau mengalami hal itu. Ini sedikit yang pengalaman yang saya juga dapat. Ada seorang guru ini tetangga ya, orang muslim ya, karena beliau ini mulai dari anak-anaknya sampai puji Tuhan semua sudah menjadi ya sukses lah. Ada sampai yang anaknya yang bungsu ini satu seumuran dengan saya, itu yang cewek sudah jadi bidangnya kesehatan lah ya. Tapi teman-teman, apa yang saya mau ambil dari beliau, dia orang tetangga kita, tetapi dia merasakan apa yang benar-benar dia miliki. Jadi dia tidak menyimpang atau apa yang dia miliki, tetapi dia berbagi. Karena pada dasarnya yang saya mengalami dalam kehidupan saya, kadang tetangga-tetangga itu bukan kami saja orang Kristen, ada beberapa orang selain tetangga kita, ada beberapa agama-agama lain. Tetapi kita di sini hidupnya kayak gotong royong, dalam arti bukan berarti kita saja bekerja, karena kita kalau misalnya kerja dalam lingkungan kita, mungkin kerja bakti, istilah bakti sosial lah dan lain sebagainya, itu kita kerjasama. Nanti pas datang hari raya kita macam hari Natal, mereka juga sumbang
sedikit bekal lah. Begitu pula dengan hari mereka. Maksud saya di sini adalah bagaimana kita belajar juga dari mereka. Mereka yang tidak mengenal firman Tuhan untuk tentang apa maksud Tuhan tentang firman yang kita baca, sering kita baca siang malam. Justru kita lah yang lebih bersyukur karena kita membaca, bahkan kita mau melakukan itu. Ternyata kita sebagai cuman membaca bahkan tidak melakukan, ini yang menjadi pertanyaan juga, karena saya juga belajar. Saya tidak berbicara kalau saya sudah melakukan, tapi saya juga belajar, saya mengajak kita juga melakukan hal ini, karena sering kita ini selalu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan firman, tetapi apakah firman itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita? Nah, saya juga tertegur dengan firman ini karena saya tidak melakukan hal yang demikian. Saya punya satu prinsip, saya mau mencoba untuk membaca firman Tuhan, bahkan ya saya juga suka menulis, tidak suka untuk membaca tapi suka juga menulis. Tapi dalam hal menulis juga pasti apa yang ditulis itu tetap terekam juga. Nah, dalam hal ini saya menggarisbawahi satu per satu apa yang saya lakukan. Ketika saya membaca firman Tuhan, ya saya mau mencoba untuk melakukan. Nah, ini memang berat, tugas ini berat karena seorang hamba Tuhan ya harus menderita, istilahnya menderita dulu, tidak senang-senang. Nah, ini salah satu bukti kerendahan hati yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya untuk kita. Bagaimana dia mau merendahkan dirinya, mau datang ke dunia untuk mau hidup sama seperti apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu alasannya cuma satu, supaya kita mau mencontohi atau melakukan teladan yang sama dilakukan oleh Tuhan. Salah satunya ya melakukan setiap pelayanan kita, apapun yang kita lakukan. Nah, yang salah satunya menjadi contoh, kita belajar juga dari pribadi Yesus. Dia orangnya mungkin mau bilang pintar, pandai dalam melakukan apapun. Bahkan dia punya kuasa, saya katakan kuasa karena dia bisa melakukan segala sesuatu, bisa saja, bisa mau buat hal yang mustahil itu bisa saja. Tetapi dia tidak memposisikan dia punya posisi ya kekuatannya atau kekuasaannya, tapi dia tinggalkan itu dan dia mau hidup sama seperti kita. Itu salah satu bukti kerendahan hatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kadang kita juga manusia, ketika kita memiliki posisi atau dipercayakan sebagai pemimpin atau punya hak dalam untuk menyampaikan bahkan atau melakukan segala sesuatu, kadang kita tidak sadari dengan posisi kita langsung pukul ratakan saja ya. Oh ini, oh itu. Tapi etika dalam untuk melakukan sesuatu itu di mana ya tadi disinggung tentang kerendahan hati. Kita mau menghargai. Oh ini teman, oh ini kakak, oh ini abang, oh ini oma, oh ini opa, oh ini itu dan lain sebagainya. Dalam hal ini belajar tentang merendahkan diri. Merendahkan diri ini bukan berarti kita langsung tunduk dan diinjak-injak, bukan, tetapi sesuatu yang untuk menghargai siapa ini, siapa itu. Jadi hal ini tuh mengajarkan kita untuk belajar. Yang saya rasa teladan kasih dari Yesus sendiri itu sudah luar biasa. Makanya tadi saya singgung bagaimana cara kita untuk melakukan hal itu. Jangan cuma kita membaca, merenungkan, tapi ada pelaksanaannya enggak, ada tindakan. Itulah yang mesti kita belajar. Dan tidak perlu juga untuk mencatat, sudah dicatat, tinggal kita yang melakukan. Karena kita sudah membaca, saya rasa membaca itu sudah jelas, bukan lagi mencatat. Apa gunanya untuk dicatat lagi yang sudah di dalam Alkitab itu? Ya tugas kita ya membaca doang. Ngapain lagi disaling ulang? Itu bukannya ciplak atau salinan atau contekan. Ya, jadi istilahnya ya kita jangan, saya harap teman-teman tidak salah paham, jangan sampai pikir mungkin soal renungan karena bukan. Itu beda teman-teman. Tetapi apa yang sudah tertera di dalam ini yang sudah dituliskan itu memang ya tugas kita yang melakukan, bukan lagi menulis kembali. Kita tidak menghargai orang yang menulis itu. Jadi firman Tuhan itu ya kita melakukan, bukan lagi membaca, mendengar. Kalau pendengar setia, mendingan aku masuk aja tidur, putar musik, dengar. Jadi pendengar kan. Tapi melakukan itu tindakan.
Ini memang berat karena saya juga setiap hari saya juga renungkan hal itu. Bukan itu saja, tapi kalau kita mau merasakan setiap pribadi, ada banyak hal yang dalam kehidupannya, mungkin pergumulannya apa, mungkin tidak tahu ada masalah-masalah yang lainnya, itu pasti juga akan menghambat. Tadinya kita mau buat begini, ternyata ada penghambat. Penghambatnya ya bukan dari dalam saja, tapi ada juga dari luar. Apa yang datang tiba-tiba, tiba-tiba hilang semua konsep. Dari catatan kehidupan kok hilang catatannya. Oke. Jadi saya rindu bagaimana kita mau melakukan hal ini dengan rendah hati. Kata rendah hati ini simpel sekali ya, kita mau mengucapkan itu, tetapi untuk melakukannya itu memang berat, susah sekali. Saya tidak memaksakan siapapun langsung tiba-tiba berubah. Kita setiap pribadi pasti berubah langsung. Tidak langsung berubah set, Wiro Sableng set, Batman set dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dari pribadi ya kita mau berubah ya, itu melakukan hal itu sesuai kebenaran firman Tuhan. Oke, dan yang berikut taat dan setia. Nah, pujian yang terakhir itu sungguh luar biasa sekali ya, karena sudah memberkati, tapi ini ada tetapinya. Apakah dapat memberkati juga orang lain? Karena kita menyanyikan hal ini, jangan sampai ke orang lain yang sudah diberkati dengan firman-Nya, tetapi kehidupannya mungkin belum beres, baru dia melakukan hal itu. Ini sama-sama kita juga belajar. Dan kata taat dan setia ini, ketika kita sudah mendengar bahkan melakukan firman Tuhan ini, karena kita ini hamba Tuhan, ya jangan sampai di sini atau setelah kita mendengarkan firman Tuhan nanti keluar dari pintu, catatan hilang mungkin, masuk sampai di asrama, buku catatan tak, lemari tak, bukan, tapi kita langsung simpan itu dalam kehidupan kita, langsung melakukan. Nah, aplikasikan dalam kehidupan kita, kata saudara Lewi. Jadi, ya, taat dan setia ini bukan sampai di sini, tetapi sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amin, ada amin? Ayo, amin, ada amin katanya. Iya. Jadi ketaatan dan kesetiaan ini bukan sampai di sini, tetapi sampai Tuhan yang datang kembali. Berbahagialah mereka yang masih hidup sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Oke. Itu bukti dari kita mengaminkan itu karena iman. Kalau kita ragu-ragu berarti kita belum yakin. Oke. Ada berapa ayat yang menjadi pengantar di sini? Pengantar ya. Mungkin pengantar berarti ada pengantar 1, pengantar 2, bukan itu mata kuliahnya, bukan. Jadi hidup saling mengasihi itu dalam 1 Petrus 3:8. Minta tolong saudari Marcelina tolong membacakannya. 1 Petrus 3:8. Begini firman Tuhan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Oke. Firman Tuhan itu sudah jelas. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Nah, saya garis bawahi seia sekata. Nah, apapun yang kita lakukan, bukan satu orang yang melakukan sesuatu, misalnya perintah apa. Tadinya kita istilahnya sekawan atau rekan, ketika untuk melakukan sesuatu pekerjaan, sampai di lapangannya langsung saling tuduh, kamu juga kasih kursi gue ya, jadi istilahnya bukan lagi bekerja sama tapi main suruh-suruh ya, berarti bukan tidak lagi seia sekata. Apa yang tadi dibicarakan ya beda dengan dilakukan di lapangannya seperti apa. Tadi di depan awu-awu, di belakang uwa-uwa. Jadi bagaimana cara kita untuk konsekuensi dengan apa yang kita katakan? Ya kita katakan A, ya lakukan A. Jangan kita katakan A, tiba-tiba B sampai Y hilang, worshipnya yang besar nadanya. Artinya hasilnya apa yang dilakukannya nggak kelihatan, tapi
ada mungkin berkat yang dikasih, mungkin berupa makanan, wih muncul. Suruh kerja nggak kerja, udah ada makannya baru muncul. Jangan jawab timbulnya set. Jadi ketika sesuatu udah enak baru kita mau yang enak. Ya istilahnya harus menderita dulu. Ya saya minta saudari Sondang baca lagi di Roma 12 ayat 10. Kita hari ini berbagi-bagi ayat-ayat firman Tuhan, tapi saya percaya bahwa itu firman Tuhan itu akan menjadi ingatan. Saya percaya kalau kita baca pasti terekam apa yang Tuhan inginkan dalam setiap firman. Oke, saudari Sondang. Roma 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke. Nah, hendaklah saling mengasihi kamu, siapapun dia, saya, saudara, siapapun kita harus hidup saling mengasihi. Ya, oke. Saya persingkat saja karena sudah waktu. Nah, kita baca satu ayat yang terakhir dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Kak Agnes tolong membacakannya. Wahyu 2 ayat 10. 10B. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, hendaklah setia sampai mati. Jadi bukan sampai saat ini, tapi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke, sekian firman Tuhan. Saya percaya bahwa dalam teladan kasih kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk saling mengasihi, dan belajar taat dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sekian firman Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Biarlah pujian ini sebagai tanda bahwa kita hidup saling mengasihi, tidak untuk dengan paksaan, tetapi dari hidup kita mau merendahkan diri dan menghargai satu sama lain. Dimanapun kita percaya bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kita orang kasih pasti
kasih Kristus, saya minta Saudari Sahroni bawa kita dalam doa.